Demi mencoba peruntungan, Soleh Darmawan, seorang pemuda asal Kota Bekasi, Jawa Barat, meninggalkan Indonesia ke negeri Gajah Putih, mencari nafkah untuk membantu perekonomian keluarga. Nah, Soleh justru kembali dalam keadaan meninggal dunia, diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang. Mengapa kasus penipuan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri masih marak terjadi? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Kematian Soleh Darmawan yang diduga menjadi korban sindikat perdagangan orang di Kamboja tentu menyisakan duka mendalam bagi pihak keluarga. Dan saat ini saya sudah berada di Kelurahan Jaka Sampurna di kawasan Bekasi Barat, Jawa Barat untuk menemui langsung kedua orang tua almarhum Soleh Darmawan, Ibu Diana dan juga Bapak Saifullah. Sampai sekarang juga belum ada itikat baik ke keluarga. Ya, menurut informasi yang tim iNews Files terima, ini di belakang saya adalah kediaman dari Sally yang diduga merekrut ataupun menawari pekerjaan terhadap almarhum Soleh Darmawan sebagai koki, membuat kue di salah satu hotel di negeri Gajah Putih. Dan saat ini kita akan mencoba untuk mendatangi kediaman dari Sally karena berdasarkan informasi bahwa yang bersangkutan masih tinggal di sini hingga saat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah satu tetangga sekaligus sahabat dekat dari almarhum Soleh Darmawan ini merupakan kediaman dari Sally yang mengiming-imingi pekerjaan di negeri Gajah Putih. Namun saat ini kondisinya sepi dan tidak ada jawaban. Saya sudah mengetuk beberapa kali. Assalamualaikum. Kita coba ketuk di pintu sebelah, ini juga masih rumahnya. Assalamualaikum. Oke, saya sudah memencet bel, sudah mengetuk beberapa kali di kedua pintu di rumah berwarna kuning ini yang merupakan rumah dari Sally. Informasi dari tetangga bahwa yang bersangkutan masih terlihat beraktivitas dan juga tinggal di sini, tapi hingga saat ini tidak ada jawaban dan kondisi rumah juga dalam kondisi sepi, tidak ada yang keluar untuk membukakan pintu kepada tim iNews Files. Banyak 554 warga negara Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar dipulangkan kembali ke tanah air. Para korban dipaksa bekerja di pusat penipuan di Miawa di Myanmar yang merupakan bagian dari sindikat kriminal di Asia Tenggara. Mengapa kasus TPPO hingga kini masih marak terjadi dan seperti apa modusnya? Saat ini saya sudah berbincang melalui sambungan Zoom bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, Johannes Widiantoro. Pak Johannes, ini dari evaluasi Ombudsman, kenapa hingga saat ini masih marak kasus TPPO yang menyasar warga negara Indonesia? Usut tuntas jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, agen, hingga semua pihak yang terlibat, dan mengambil keuntungan dari eksploitasi para korban. Pemerintah harus bergerak cepat dalam memperkuat regulasi terkait perekrutan buruh migran, agar tidak ada lagi masyarakat yang terjebak menjadi korban penipuan dan berakhir sebagai korban perdagangan orang di luar negeri. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.